Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Beletop News. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian ya. Pada konten kita kali ini adalah seperti biasa kita akan mengupdate ya perkembangan Islam. Setelah bulan Ramadan telah kita lalui, masuk bulan Syawal, Lebaran, semakin banyak saudara-saudara kita dari kalangan umat Kristiani yang login ke dalam agama Islam. Mereka berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Tentu saja diawali dengan meninggalkan agamanya dulu, meninggalkan doktrin agama lamanya, melepaskan doktrin agama lamanya, kemudian mereka mantap memeluk agama Islam ya. Nah, MUI Tangerang Selatan ini kebanjiran mualaf ya. Belum lama kemarin terakhir seorang wanita bersyahadat memeluk agama Islam. Nah, 11 April 2025 yang lalu, tepat pada hari Jumat, ada lagi satu orang lelaki, pria dewasa yang bersyahadat memeluk agama Islam ya, dari agama Kristen atau Katolik. Masya Allah. Belum lagi di tempat-tempat yang lain, misalnya seperti saudara kita Don Ditan di channel YouTube-nya ini hampir setiap hari mensyahadatkan orang. Bahkan terakhir di 13 April ya, terbaru ini ada 3 orang yang bersyahadat di hari yang sama. Saudari RKA, kemudian saudari Natasha Angelika, saudara Rasvan Marian Piria asal Romania bersyahadat ya di hari Jumat 13 April 2025. Di hari yang sama. Nah, video lengkapnya Anda silahkan kunjungi channel Don Ditan. Nah, 11 April yang lalu seorang pria bersyahadat di MUI Tangerang Selatan bernama Andreas Bayu Saputro, Jumat 11 April 2025. Ikrar pensyahadatannya di Sekretariat MUI Tangerang Selatan seperti biasa dibimbing oleh Ketua Mualaf Center MUI Tangerang Selatan, yaitu Ustadz Aib Saipuddin. Masya Allah. Hati ya? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekali lagi coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tiada Tuhan yang berhak disembah untuk disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Selamat ya. Nah, berita selanjutnya ini di Bengkulu. Bahkan baru saja ini dipublikasikan oleh sebuah pesantren hari ini 14 April 2025 ya, di pesantren Quran Al-Fida Bengkulu. Seorang pria bersyahadat memeluk agama Islam kemarin ya, 13 April 2025. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, bersyukur atas segala nikmat dan hidayah yang Allah karuniakan kepada hamba-hamba yang terpilih. Alhamdulillah, Ahad 13 April 2025 telah berikrar syahadat salah satu hamba Allah dengan menganut agama Islam. Semoga Allah memberikan keistiqomahan agama Islam. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir. Nah, di tempat yang lain non jauh di sana di Maluku Utara, tepatnya di Ternate, juga dibanjiri mualaf-mualaf baru ya, dimana pada hari Jumat ya, seorang wanita bernama Nur disaksikan ratusan jamaah Masjid Raya Ternate atau Masjid Al-Munawar Ternate yang sangat megah itu. Wanita tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat yang mantap untuk memeluk agama Islam. Perasaan terharu dan tangisan pun terjadi usai
wanita ini memeluk agama Islam. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan 13 April 2025 di sebuah yayasan Mu'alaf Center Indonesia yang terletak di Jalan Asem, Baris, Tebet, Jakarta Selatan itu mensyahadatkan 2 orang Kristen, saudara ya. Dua-duanya ini tidak mau dipublish sehingga tidak tahu kita namanya siapa, tapi jelas 2 orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Telah bersyahadat saudara Fulan di Sekretariat Mu'alaf Center Indonesia, Jalan Asem Baris Tebet, Jakarta Selatan, dibimbing oleh Kofandi W. Gunawan selaku Ketua Umum MCI pada tanggal 13 April 2025. Kemudian di postingan berikutnya juga ada yang bersyahadat ya. Keduanya belum bersedia dipublish sehingga wajahnya di blur dan nama dalam captionnya juga diganti dengan nama Fulan. Nah, di Provinsi Jambi juga terjadi sebuah pengislaman ya, kembali difasilitasi oleh Mu'alaf Quran Center Jambi. Ikhlas syahadat saudara Arianto Saputra Nababan ya, orang Batak, di kediaman Pak Haji Fadullah dan disaksikan oleh Ketua RT setempat. Semoga Allah meridhoi. Ini kemarin April 2025. Alhamdulillah wa syukurillah, bertambah kembali saudara muslim kita Arianto Saputra Nababan, usia 28 tahun dan agama sebelumnya adalah Protestan ya, Kristen Protestan. Ikrar syahadat dilaksanakan setelah sholat Isya serta disaksikan oleh para ulama dan umaro setempat. Semoga Allah istiqomahkan dalam iman dan Islam dan menjadi pribadi yang lebih baik. Barakallahu fikum. Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Nah, di Sulawesi Selatan, tepatnya di Bone, di Masjid Al-Markas Al-Ma'arif Kota Bone, terjadi pensyahadatan kemarin ya, bagaimana seorang wanita asal agama Kristen bersyahadat memeluk agama Islam, dipublikasikan oleh Bang Oki ya. Proses pengislaman yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Ma'arif di edisi Jumat Berkah ya, hari Jumat 11 April 2025. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini sudah dilaksanakan membaca Aku bersaksi bahwa syahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, luar biasa ya bagaimana kita saksikan saudara-saudara kita dari agama di luar Islam yang mayoritas mereka agama Kristen ya, berbondong-bondong memeluk agama Islam, saudara. Allahu Akbar. Inilah jika kebenaran berdiri tegak di atas kebatilan, pasti akan selalu menang ya. Apapun framing, apapun fitnah, apapun tuduhan-tuduhan, apapun usaha-usaha kaum di luar Islam yang ingin mendiskreditkan Islam, yang ingin menyudutkan agama Islam supaya Islam itu dipandang buruk, ternyata Allah berkehendak lainnya. Justru Islamlah agama yang semakin banyak diminati dan bertambah terus pengikutnya ya. Berbondong-bondong orang di luar Islam semakin belajar mendekat kepada Islam, dan akhirnya pun mereka menjadi bagian dari komunitas kaum muslimin di seluruh dunia. Masya Allah. Namun saudara ya, di sisi lain memang banyak juga kejadian-kejadian, berita-berita yang tidak cukup bagusnya. Ini ada berita lagi, sebuah aliran sesat dibubarkan oleh MUI. Ini terjadi di di Pulau Seram, Maluku juga. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seram bagian barat Maluku menghentikan kegiatan sebuah kelompok tarekat yang diduga menyebarkan paham sesat bertentangan dengan ajaran Islam. Kelompok ini yang dipimpin oleh La Bandunga mengajarkan bahwa ibadah seperti sholat, puasa, dan pembayaran zakat tidak perlu dilakukan. Mereka juga memiliki kitab perisai diri yang berisi perubahan pada surat Al-Fatihah dan beberapa surah lainnya dalam Al-Quran, serta memodifikasi pada kalimat syahadat. Sekretaris MUI Kabupaten Seram bagian Barat, Syuaib Patimurah, menyatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan 4 pimpinan tarekat tersebut yang difasilitasi oleh aparat kepolisian pada 9 April 2025. Dalam pertemuan itu, Syuaib mengungkapkan bahwa kitab yang mereka pelajari mengandung banyak hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Lebih lanjut, Syuaib menyampaikan kesesatan lain yang diajarkan oleh kelompok ini, yakni klaim bahwa mereka dapat menjamin surga bagi pengikutnya yang membayar tiket ya. Jadi berangkat ke surga pakai tiket. Ini luar biasa. Untuk tiket ke surga dikenakan biaya 7 juta rupiah, dan bagi yang ingin menebus orang tuanya agar bisa ke surga, tiketnya 15 juta rupiah, kan ujar Syuaib. MUI akan terus berkoordinasi dengan MUI Maluku dan Kementerian Agama untuk menangani masalah ini. Pasti kelompok-kelompok yang mengatakan kebebasan beragama mengatakan bahwa biarin aja, itu kan kebebasan, seperti itu dan lain sebagainya. Yang menjadi masalah ini adalah dia membawa-bawa Al-Quran, yang membawa-bawa ajaran Islam ya. Dia mengubah Al-Quran, dia mengubah Al-Fatihah, dan mengatakan bahwa sholat tidak penting, kemudian puasa tidak penting, membayar zakat tidak perlu dilakukan. Nah, ini yang menjadi masalah. Jika dia berdiri sendiri, menyatakan agama sendiri di luar Islam, tidak bawa-bawa Islam, mungkin tidak akan sampai bersinggungan atau bermasalah dengan umat Islam, seperti itu ya. Kita doakan semoga mereka segera tobat ya, kembali ke dalam Islam dan bersyahadat ulang, dan kemudian menjadi manusia-manusia yang taat ya, seperti itu. Amin. Baik saudara, demikian konten kita kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.